Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Al-Hadi dengan NIM 12350121680 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu pemrograman web, yaitu membuat sebuah formulir booking. Nah, di sini sudah muncul di mana ini adalah codingannya. Ada HTML, saya menggunakan HTML, JavaScript, dan juga CSS. Dan di sini adalah hasil akhir dari codingannya ini, yang dimana akan saya jelaskan lebih lanjut. Pertama-tama, kita akan mulai penjelasannya itu dari HTML dulu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, bagian sini itu adalah dasar, bahwa ini menggunakan yang namanya itu bahasa HTML. Nah, untuk namanya itu sendiri, saya memberikan nama yaitu booking meja dan pemesanan kue. Karena di sini saya membuat sebuah web yang dimana kita bisa membooking meja dan memesan kuenya juga di suatu restoran kue. Nah, kita lanjut ke bawah. Untuk H1, di sini tulisannya selamat datang di toko kue dan roti. Nah, misalnya saya ingin mengubahnya menjadi toko roti saya. Jadi saya tambahkan saja selamat datang di toko kue dan roti Salsa. Dan juga di sini adalah penjelasan bahwa bisa untuk mengisi bagian formulir bahwa ini adalah tempat pembookingan sebuah meja dan pemesanan kue. Nah, kita lanjut saja ke bawah. Sini ada ini bagian formulir bookingnya, di mana ini formnya yaitu ada nama, jumlah orang yang datang, tanggal, waktu, dan juga kue. Jadi di sini dia tuh berkaitan juga dengan JavaScript dan juga CSS. Dimana dia pasti akan memanggil si JavaScript-nya itu sendiri. Di bagian mana nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini dia terdapat label untuk jumlah orangnya. Dia bersifat number ya, karena kalau misalnya jumlah orang tuh pasti sifatnya number 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan minimalnya itu 1. Selanjutnya itu di sini ada namanya tanggal. Tanggal itu tipenya date. Date itu untuk tanggal. Dan juga selanjutnya waktu. Waktu itu tipenya adalah time. Jadi, kalau misalnya jumlah orang itu menggunakan number, tanggal itu date, dan juga waktu itu time. Nah, bagian nama itu nama tipenya text. Mungkin kalau di Java itu namanya string. Kita lanjut, di sini adalah codingan untuk pemilihan kue. Nah, karena pemilihan kuenya itu seperti ini, oh ya, ini kan tadi saya ada ubah nih, salsa, kita save dulu, ini kita restart. Maka akan muncul, nah dia, selamat datang di toko kue dan roti Salsa. Selanjutnya, ini adalah untuk pemesanan kue. Yang dimana keterangannya ini ada Black Forest, cheesecake, dan juga tiramisu dengan harga-harganya. Di sini ada value-nya dan juga data namanya. Sesuai dengan namanya yaitu Black Forest dan segala macam. Tipenya itu checkbox ya, soalnya kalau menggunakan tipe checkbox kita bisa membuatnya seperti ini. Misalnya saya ingin memesan Black Forest dan juga tiramisu. Tinggal dicentang, di sini juga ini adalah bagian berapa banyak kue yang mau kita pesan. Misalnya ada 5, 3, dan juga cheesecake-nya. Nah, ini kan cuma 3. Misalnya kita mau menambahkan lagi nih dari codingan ini.
Nah, kita langsung saja. Itu dia menggunakan div. Sampai sini kita copy saja. Kita copy, terus kita paste. Nah, misalnya kita mau mencoba yang namanya itu kue strawberry cake ya. Kita coba di sini tuh strawberry cake. Nah, harganya itu kita kasih harga 60.000. Dan juga di sini kita ubah juga jadinya strawberry cake. Strawberry cake. Nah, kue jumlah tipenya number. Number ini bagian untuk ini ya. Untuk kita menambahkan jumlah berapa banyak kue yang mau kita pesan. Dan juga kelasnya kue jumlah minimalnya 1, value-nya 1. Terus ya kalau misalnya mau nambah kue lagi, di copy lagi. Terus tinggal di paste di sini. Nah, kita mau nambahin lagi kue apa? Kue ulang tahun ya. Kue ultah. Misalnya ada acara ulang tahun kan, kita menyediakan juga namanya kue ultah. Nah, kita save. Untuk harga kue ultah mungkin bisa dibanderol dengan harga 100.000. Ya, ini dia jadinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di hasilnya, sini kita tinggal restart, maka bagian ini sudah bertambah. Itu ada strawberry cake dan juga kue ultah. Tapi di sini kayaknya ada, kenapa ini? Oh, bisa. Atau ini kurang besar ya? Oh iya, ada. Kayaknya nggak kelihatan. Gitu dia. Selanjutnya, selanjutnya kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu nih dia, catatan untuk toko. Nah, misalkan kalau kita memesan sesuatu kan pasti kita catatan ya. Misalnya di sini kan saya memberikan fitur yang dimana dia itu bisa memesan kue. Jadi di sini dia mungkin bisa nambahin catatan, misalnya itu tolong dekorasi, atau misalnya tolong buat fresh gitu. Jadi pihak dari toko tuh jadi tahu gitu apa sih yang diinginkan dari customer gitu kan. Nah, selanjutnya, untuk catatan toko ini menggunakan label, ID, catatan, text area. Jadi kita bisa ngetik di sini. Selanjutnya itu button. Nah, buttonnya ini untuk apa? Kalau misalnya kita udah isi semua, kita tinggal klik button yang ada di bawah ini. Pesan meja dan kue. Atau kalau mau lebih singkat, kita buat aja di sini pesan. Kita restart. Labelnya pesan. Gitu. Ya. Start. Pesan. Terus selanjutnya itu kita kan mau apa? Kalau misalnya kan kita mesen dari antara semua ini, kan pasti kita mau tahu ya berapa sih total harga dari berapa yang kita pesan gitu kan. Misalnya segini ya. Udah diisi semua nih sama customernya. Nah, dia mau pesan di jam 12
di tanggal, misalnya di tanggal 3 bulan Maret ya, bulan Maret 2025. Jumlah orang yang datang misalnya 20 orang dan si nama pemesannya itu adalah nama saya Salsa. Nah, kita pesan, maka di sini akan muncul total harga dari semua itu adalah 560.000. Nanti dia ada ucapan terima kasih dan juga apa-apa yang sudah kita pesan di formulir ini. Nah, selanjutnya di bagian yang paling akhir ini adalah pemanggilan ya. Pemanggilan dari si JavaScript ini, karena di JavaScript ini juga membantu dari fitur-fitur yang ada di HTML ini. Jadi berhubungan sama si JavaScript. Ini dia JavaScript-nya, mana HTML? Nih, JavaScript. Caranya tuh script src gue.js, kita panggil. Nah, nanti dia bakal mensupport codingan HTML ini sendiri. Jadi untuk di sini kan saya ada menambahkan yaitu foto ya. Nah, ini kita caranya mudah, yaitu tinggal kita masukkan image. Image-nya itu di mana tadi? Where is that? Ini dia, div class image container. Jadi, gimana sih cara kita memasukkan sebuah foto ke dalam web ini? Caranya mudah, tinggal image src kita masukkan sesuai nama yang kita inputkan. Di sini namanya adalah gambar strip kue JPG. Karena di sini ingin terlihat lebih nampak ya, lebih nampak seperti web sebuah kue gitu. Jadi nampaklah seperti itu. Dan disclaimer itu gambar saya sendiri. Nah, kita udah sama, nanti kalau misalnya di run, dia bakal muncul sebelahnya. Gambar kue. Kita lanjut, kita masih bahas tentang tampilan, jadi kita lanjut saja langsung ke CSS. Di CSS ini, dia tuh lebih berfokus kepada desainnya gitu. Jadi, di sini ya yang saya desain itu ada body, container, content, image container, image, form group, input text area, GUI item, button hover, dan juga hidden. Kita bahas satu-satu. Nah, jadi untuk bagian body itu adalah bagian dari body web ini. Nih. Di sini saya mengubah fontnya itu menjadi Arial dan sans serif gitu. Jadi agar suatu web itu terlihat menarik, kita harus buat semenarik mungkin. Caranya bisa di CSS ini. Ada margin dan juga padding dan text line. Di sini saya memilih di center ya. Jadi dia seperti ini. Nah, untuk background color saya menggunakan warna pink dengan kode seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian container itu bagian ini. Karena kalau misalnya warna pink pasti tidak terlalu menarik ya. Jadi kita tambahkan container yang dimana itu warnanya warna putih seperti ini. Nah, juga ada box shadow-nya untuk menampilkan efek shadowing gitu. Dan juga ini ada background, margin-nya auto. Autonya itu ya mengikuti gitu, misalnya seperti ini ya, mengikuti. Terus selanjutnya itu ada bagian konten, display flag star, space. Ini adalah bagian konten dari webnya itu sendiri. Terus ada image container, image, tingginya auto,
Jadi dia bisa mengikuti gitu. Terus di sini kita lanjut saja. Lanjut saja ke bagian sini. Input text area dan juga quote item, button. Nah, button ini yang ini ya, buttonnya. Dan warna color ini maksudnya warna dari teks dari buttonnya itu sendiri. Terus ya, kalau mau diganti bisa, warna buttonnya diganti, mungkin mau warna yang lain, entah merah atau biru, hijau, kuning, terus button hover. Nah, ini untuk bagian dari desain ya, kalau CSS itu. Nah, selanjutnya itu ada bagian dari JavaScript-nya itu sendiri, yang dimana, nah ini dia. Nah, ini hitung total, change function, let jumlah input, this check. Terus, ya ini, ada function hitung totalnya. Ini dia. Nah, ini nama, jumlah orang, tanggal, waktu itu. Dari ini juga HTML. Jadi, HTML sama JavaScript itu saling berhubungan. Nih, ada let nama, let jumlah orang, tanggal, waktu, dan catatan. Nah, if. Di sinilah bagian logikanya. Mana jumlah nama, jumlah itu value, terus itulah dia. Dan inilah hasilnya. Kalau misalnya kita coba salsa 20 jam segitu enak, kan muncul total harganya, terima kasih, dan juga keterangan-keterangan yang telah kita masukkan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.